Oke, shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Yoel Adi Prasetyo. Bersama saya ada Bang YNLGR. Oke, Shalom, shalom kalian, shalom Bang. teman-teman semua, Oke shalom. ya. Oke, terima kasih. Ya, kita bambang dulu. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ya, teman-teman semua, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Nelson ya, Bang YNLGR ya. Ini mantap jiwa nih teman-teman. Ini rekan saya dari awal, kita berdua bikin YouTube ya. Hingga hari ini ya kita bersyukur ya ada Bang YNLGR yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka. Haleluya. Haleluya. Ya, Bang. Ya, kita akan bahas fenomena saat ini ya, Bang ya. Fenomena yang membuat saya itu ya sedikit menggelisahkan gitu karena fenomena munculnya ustadz-ustadz dadakan yang menggunakan cara-cara licik untuk mereka berdakwah, untuk mereka mendapatkan sesuatu gitu, Bang ya. Jadi ya contohlah kemarin yang kasus kemarin itu yang tak kunjung membuat saya itu berani-berani sekali mereka itu dengan cara-cara semacam itu, Bang. Hmm. Gimana, Bang? Apa pendapat Bang Nelson nih soal-soal begitu nih? Silakan, Bang. Begini ya, jadi semakin hari kita melihat namanya, saya tetap berpikir positif bahwa kita beragama itu apa ya, lebih baik lah, kita mau menata hidup lebih baik. Hmm. Tapi kita melihat yang terjadi kini, apa yang terjadi kita lihat? Hmm. Hmm. Ya agama jadi dimanfaatkan bro. Hmm. Hmm. Oh, jadi dimanfaatkan, disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, dan Hmm. lebih parah lagi digunakan untuk menipu umat dan Hmm. dipakai sebagai alat apa ya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hmm. Asal pakai jubah agama, embel-embel Hmm. agama, sudah semua langsung buta dan langsung ikut aja tanpa mikir pakai Ya, logikanya. Itu sih Bung, makanya itu. awal-awal sih Ya, dulu. ya. Jadi saya melihat bahwa ada fenomena fenomena semacam itu ya di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, Bang ya. Hmm. Ini yang menjadi apa perjuangan kita untuk ya menyadarkan para kadrun-kadrun yang mencoba ngoceh-ngoceh tentang agama ya, tentang kekristenan yang tujuannya mereka tuh ngeri-ngeri sedap gitu ya. Hmm. Bagaimana cara-cara licik mereka untuk mendakwahkan keyakinan mereka yang baru gitu ya. Dengan cara-cara yang bohong, cara-cara yang bagi saya itu kurang elok dan kurang pantas lah ya untuk Hmm. dilakukan gitu ya. Mungkin Bang, ada nggak ya firman Tuhan yang sudah mengatakan hal itu supaya teman-teman kita, khususnya orang-orang Kristen tuh paham bahwa di dalam Alkitab itu sudah tercatat juga gitu ya. Silakan Bang. Iya, kalau pertanyaan saya melihat fenomena kita sebagai orang percaya yang sejati Ya. menghadapi hal-hal realitas semacam ini, kita firman Tuhan nggak usah kaget bilang. Semua Hmm. sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Hmm. Semua sudah Ya. tercatat. Ini saya kira-kira sama baca satu bagian firman Tuhan yang berkaitan tentang nabi-nabi palsu ya, guru-guru Hmm. palsu, orang-orang yang mengaku gini. Saya baca dari Injil Matius dulu ya, Matius pasal Hmm. 7 15 sampai 20 Hmm. terkait dengan hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari Ya. buahnya lah kau akan mengenal mereka. Dapatkah Hmm. orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap Hmm. pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang Hmm. pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon Hmm. yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hmm. Jadi ini penting banget. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi saya selalu katakan Bung Joel, Hmm. sebuah agama itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai yang baik, ya, Hmm. nilai etika, moral, konsep, prinsip-prinsip hidup yang sangat-sangat substantif. Nah, artinya bahwa dengan beragama memimpin manusia, orang-orang, ya, eh, orang-orang untuk hidup lebih baik lagi. Ya kan, Hmm. bukan agamanya, tetapi nilai-nilainya. Bukan agama, saya nggak menyoroti agama. Ya. Tetapi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama-agama itu. Hmm.
kini kita melihat ya, akhir-akhir ini kita melihat fenomena mualaf-mualaf. Saya baru lihat kemarin Donditan. Hmm. Donditan, sebut aja Donditan. Dia sama Adam. Dia sama Adam itu malah dia bahas tentang Yesus. Hmm. Kamu kalau waktu di zaman Yesus, kamu pilih menolong Yesus atau lari. Hmm. Saya cuma bertanya, kayaknya mereka nggak bangga dengan agama mereka yang baru. Hmm. Mereka hanya bahas-bahas Alkitab, agama Hmm. yang lama. Ini kan apa ya? Jadi mereka tuh nggak bangga dengan identitas baru yang mereka miliki. Dan akhirnya dia hanya menjual dengan menjelek-jelekan kekristenan dan untuk dapat duit. Hmm. Ujung-ujungnya itu, Tonditan, Agustan, Tantan ini ya semua pasti uang. Gitu, Bang. Serius. Ini Ya, ya, fenomena yang buruk dan apa ya? Dan kemarin kita sudah bongkar Bung Yoel ya. terkait kebohongan mereka Hmm. tentang pembelian gereja. Bayangkan Bung Yoel, mereka bisa menyewa orang berpura-pura jadi orang Katolik, KTP-nya Katolik, Hmm. untuk mereka membeli gereja tersebut. Dan akhirnya apa? Donitan CS itu sama Hani Kristianto itu promosikan, waduh luar biasa. Ini pembelian masjid gereja yang mualaf gitu kan. Hmm. Ya ampun, kamu kok cek gitu sampai segitunya loh bro. Hmm. Nah gitu sih bro. Jadi saya nggak kaget. Ya kita dari buahnya lah kita melihat ya. Kita melihat mereka akan seperti apa. Lah ternyata nanti orang akan lihat. Orang yang cerdas, orang yang waras akan melihat mana yang harus, pohon mana yang dia harus, di situ dia berteduh ya menurut saya Bang Joel. Karena Hmm. begini, kita bangga kenapa kita orang Kristen sering diusik. Hmm. Jawabannya cuma simpel. Hanya pohon dan buah yang baiklah yang sering dilempari orang, Bung. Hmm. Itu aja dulu sih. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari ayat yang dibacakan Bang Nelson ini, saya melihat bahwa ya kalau citra pohonnya itu tidak baik dari awalnya, maka dimanapun dia berada itu juga akan tidak baik. Saya sepakat hal ini, Bang. Karena gini, ketika seseorang itu berpindah keyakinan, berarti ada masalah dalam diri dia, satu kan. Seperti Betul. halnya gini, kalau kamu misalkan baik dalam sebuah pekerjaan, kamu itu akan dipercaya terus-menerus, ya kan? Tapi kalau Betul. kamu sudah dikeluarkan dari pekerjaanmu, berarti kau ada masalah di sana. Demikian juga para mualaf-mualaf itu juga demikian saya pikir begitu ya. Mereka itu khususnya yang mualaf yang jadi-jadian itu ya, yang suka sekali bahas tentang kekristenan, yang suka sekali ngomongin soal Injil, soal Alkitab dan lain sebagainya itu, saya percaya itu ketika dia pindah bukan sebuah hidayah yang dia menuntun dia, tapi ada sesuatu yang dia cari ketika dia berpindah. Ini menjadi menarik bang, ya kan? Itu yang saya rasakan ya. Kalau kita lihat Agustan, kenapa dia berpindah? Karena dengan keyakinan yang baru, dia akan lebih mendapat viewer yang banyak, ya penonton yang banyak. Cepat sekali dia punya channel itu naik gitu ya. Nah itu sesuatu yang baru itu dicari dengan cara-cara yang licik saya katakan tadi ya bang ya. Licik dalam arti mereka ini ya kemarin sudah kita bahas soal soal si Agustan itu kan bagaimana dia memprovokator ya soal menggorok Abu Janda terus malah gitu postingan selanjutnya itu bantu saya kan berarti kan memang mereka itu ya kebutuhan dana menjadi prioritas apapun caranya untuk mendapatkan begitu. Ya itu lagi. Aduh, ya makanya di judul saya tadi saya tulis ya bang ya. Jadi ya fenomena dadakan ya, ustadz-ustadz yang ya licik dan penuh dengan apa ya namanya ya ketidakjujuran ya. Hmm. Oke, silakan, Dan Bang. saya menyoroti bang, ayo teman-temanku yang umat muslim, ayolah cerdas. Sekali lagi cerdas. Hmm, Donditan, Agustan, kayak nama Manjalita itu, hmm, ya. hmm, Manjalita, bang kayak si Pak Kainama itu bukan doktor teologi. Betul Ibu Yael setuju ya? ya, setuju, setuju. Dia bukan, sekarang gini, saya menyoroti yang kristolog bang. Ya, Orang-orang teman-teman kita seberang ini RT 6 ini mudah sekali mengklaim diri kristolog. Kacau hmm, orang ini. Kayak sebegitu hmm, mudahnya dapat eh, hal tersebut gitu, brother. hmm, hmm, Kita yang kuliah teologi bertahun-tahun, nggak serta merta kita buat embel-embel YNLJR Kristolog
YAP, Hmm. Yoel Ade Prasetyo, Kristolog, gendeng kan. Nah, kita nggak gitu. Nah, kita melihat kenapa umat teman-teman kita seberang RT6 mudah sekali percaya dengan ustadz-ustadz gadungan, ustadz-ustadz yang apa tadi Bang bilang? Ustadz dadakan ini. Dadakan ya. Mereka nggak Iya loh. ngerti tentang kekristenan, mereka Eh, nggak terlalu tahu, mereka juga nggak makanya paham itu. tentang Islam, tapi Itu kok mereka dia. lebih dipercaya daripada ustadz-ustadz kondang yang begitu luar biasa sudah melayani, sudah melayani umat. Kok Agus Tan datang, itu Felix Xiao datang, langsung dikasih ke panggung sedemikian rupa. Otak taruh di mana gitu loh, Bung. Itu dulu. Iya. Maka dari itu aku bilang kan Ustadz dadakan. Jadi teman-teman seberang itu belum tahu motivasi mereka itu berpindah untuk apa gitu ya. Hmm. Tapi sudah dikasih panggung duluan. Ini sama saja. Bukan sama remehkan ya teman-teman. Ini sama saja anak TK disuruh kerja di restoran kan begitu kan. Ya ya begitu jadinya ngaco-ngaco ngawur-ngawur begitu. Ya kan belum belajar, belum diajari, belum di training sudah ngomongnya ngalor ngidul soal kekristenan dibicarain terus menerus. Hmm. Iya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan memang Bang ya. Jadi saya itu pernah melihat ya Bang ya, pernah mendengar juga di dalam catatan Alkitab, khususnya di dalam Yunus ya Bang ya. Di dalam kitab Yunus ini, wah ini menarik sih menurut saya sih. Jadi orang-orang Niniwe itu sudah Loh, ya menarik. Tunggu ya, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Orang-orang hmm. Niniwe itu dalam catatan kitab Yunus itu luar biasa loh. Ya, tapi Tuhan mengasihi. Ini luar biasanya ajaran kita itu begitu ya. Kitab Yunus ini ngomong begini nih, pasal 4:11 ya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe ya, ini Tuhan yang ngomong ya. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang katanya. Yang Hmm. semuanya tidak tahu ya membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan anaknya yang Saking jahat banyak. itu. Ini mantap ini. Saking jahatnya Jadi mereka itu. saking jahatnya mereka itu Tuhan sudah ngomong tangan kanan dan tangan kiri aja eh, apa namanya nggak bisa bedakan gitu ya. Hmm. Ya kan? Ini menarik Bang menurut saya. Tetapi kalimat di depan ini menjadi kunci kita bahwa kita itu sedang apa sih? Seperti Tuhan ini loh. Kita tetap mengasihi mereka, ya kan? Tapi kita mengasihi itu tidak serta merta kalau dia berbuat jahat ya kita kasihi, ya kan? Kemudian dia nipu-nipu kita kasih ya biarkan. Bukan begitu, itu kasih yang buta menurut aku. Kasih yang sesungguhnya itu ketika mereka berbuat jahat, kita yang tahu maka kita wajib bicara kan begitu ya, kita wajib menegur, kita wajib memberitahu mana yang benar. Nah semestinya begitu kan begitu ya, kalau kita melihat dari rujukan ayat ini kita sayang kok sama mereka. Kalau kita nggak sayang sama mereka ya kita nggak bicara dong, ya kan? Kita biarin aja kan begitu. Nah ini menarik Bang, silakan. Kayak gini, ya oke lah. Terakhir mereka bilang begini, untuk apa lu peduli sama gua gitu kan? Hmm. Ini pilihan gua. Bukan. Kita cuma prihatin aja. Kenapa orang-orang mau dibodohi? Ya, Ya. kita nggak marah lu ikut dia. Kita nggak marah kau pindah agama pun segala macam. Tidak. Tapi kalau kamu masih menolak ya sudah. Kalau kamu nggak, kalau YNMCR sama Bang Yoel nggak bosan tak ya, kita niat kami cuma memberi edukasi. Toh kamu terus memilih untuk mau dibodoh-bodohi ya silahkan, itu pilihanmu. Itu aja. Ya. Ya, jadi kita sama Bang Nelson kita terus berjuang kawan-kawan ya, berjuang untuk ya membuat konten-konten soal edukasi, soal toleransi supaya apa? Umat-umat kadelun-kadelun ya, kita bilangnya kadelun-kadelun ya. Omidilun-omidilun itu supaya sadar lah. Ya, makanya salam sadar itu menjadi penting juga di dalam Hmm. perjuangan kita, teman-teman. Maka tentunya kami itu juga tidak bisa berjuang sendiri ya, teman-teman ya. Di dalam Betul. rangka perjuangan ini ya kita membutuhkan kalian semua gitu ya, teman-teman yang ada di live chat ya, di live chat saya atau Bang Nelson gitu ya. Aduh, Kita aduh. membutuhkan Ini anda-anda itu, ya sebentar, kan? sebentar. Ini teman-teman semua ini. Ya, Silahkan dukung Bung Joel juga. Bung Joel ya. ada di tab, kalau lihat di YouTube-nya Bung Joel itu sudah ada namanya berlangganan. Ah, Jika teman-teman ingin dukung beli kopi buat Bung Joel, monggo. silakan, silakan, ya kan. Kalau Nah, mau silakan dukung teman-teman. kami ya dengan Bang Nelson ada join ya kan. Nanti Bang Nelson akan aktifkan itu ya. Kita dukunglah sama-sama gitu ya teman-teman. Ya
beli kopi, traktir kopi kami gitu ya. Nggak usah transfer, join aja di situ gitu ya. Gitu, mantap jiwa gitu ya. Nah, itu perjuangan kami kawan-kawan. Jadi kami nggak bisa sendiri ya. Kami siapa sih, kami berdua ini nggak ada artinya kalau tanpa kalian ya. Ya Seperti ini mungkin ya. juga Bang Yul. Mungkin orang Gimana? bilang, oh kan teman-teman kami pernah dibilang, oh ini WNLJR sama Joel ini cari apa namanya Cari duit. biar cari duit. Itu disampaikan kepada Bang Yoel. Saya langsung bilang, suruh orang itu yang ngomong tentang kalau kita cari duit, bilang suruh buka YouTube dan lihat dia. Kita live itu 1.600 penonton, no ditonton. Hasilnya berapa? 0,26 dolar. Nggak sampai 0,30 loh. Terus mau dapatnya dari mana? Jadi kita kalau mau hitung-hitung duit, teman-teman, kita nggak mau lah buang-buang waktu. Tapi memang kita pure, ya melalui YouTube ini kita memberikan edukasi, saling mendukung, saling menguatkan itu. Dan orang yang ngomong gitu ke Bung Yoel, saya bilang, suruh dia, kalau memang dia bisa dapat duit dari YouTube banyak, kenapa dia nggak masuk gitu kan? Toh mereka nggak bisa gitu. Ya itu teman-teman, jadi kami Ya, dukungan kalian untuk kami, ya melalui nonton video-video kami, bagikan di media sosial, ya itu sudah cukup untuk kami untuk bisa terus semangat dalam menyuarakan hal-hal edukatif semacam ini, juga iman, pertumbuhan iman seperti itu Bung Yoel ya. ya, betul sekali ya. Jadi teman-teman ya, kita berdua terus akan bersama kalian ya. Kalau teman-teman ada sesuatu, misalkan ada pembahasan-pembahasan yang kita harus bahas juga gitu ya, ya silakan teman-teman kasih komen gitu ya, kasih tag kami berdua supaya kami Iya. bisa bahas gitu ya di channel kami ini ya. Walaupun channel kami itu tidak sebesar Solata ya, tidak sebesar Abi Saifuddin ya, tidak sebesar Bang Kanuru gitu ya. Tapi kami ingin bersuara ya kan, ya kita ini makhluk-makhluk kecil lah. Ya Amin Pak kan. Utara, ini Yuku, my love selalu mendukung, ada Pak John, Ya, you are join. ya gitu. My Love ini yang Ya, dari Australia itu kak ya. Betul ya, Australia kan iya, ya. Betul ya. sepertinya. Sepertinya Jadi gitu saya, ya. teman saya secara pribadi ya sebagai anak muda yang menyuarakan kebenaran, miris dengan pembodohan-pembodohan umat oleh pemimpin-pemimpin agama. Hmm, Oknum ya, sorry. Oknum-oknum pemimpin agama ya. Kita ngomong berbicara kenapa saya tidak selalu menyuarakan untuk harus kritis ya. hmm, Ya, kritis. Contohnya sekarang Yusuf Mansur ya. hmm, Yang itu yang sedekah segala macam kan sekarang kan dia kasus tuh. hmm, Banyak bang, nggak sedikit umat yang ketipu bang. hmm, Uang mereka habis ratusan puluhan ratusan juta. Ya. hmm. Nah inilah kenapa kita harus cerdas. Ini bukan hanya oknum-oknum usut loh bro. Tapi yang embel-embel hamba-hamba Tuhan juga dalam kekristenan pun. Ya Hmm. kita harus jeli cerdas di sana gitu bang. Ya. Ya menurut Bang Joel gimana? Ya, makanya itu kita ini dikasih Tuhan itu eh, akal pikirannya Bang ya untuk Hmm. kita bisa membedakan mana yang baik dan mana tidak gitu kan. Nah, itu menjadi kerinduan kita sama-sama gitu ya Bang ya. Jadi ya begitulah kira-kira Ya, karena ini ya. gini Bang Joel, firman Tuhan bilang apa? Nah, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, sepakat. akal budi saya artikan pakaimu otak itu kan untuk mikir. Pakai otak untuk berpikir. Iya, Iya, di iya. mana memilah dan memilih mana yang tepat untuk kesehatan kerohanian kita gitu. Jadi Mantap Bung Joel, jiwa. saya coba share ini ya. Tadi saya Silakan. coba buka di ada saya dapat dari Bang Kanuru ya. Bang Hmm, Kanuru tadi posting tentang entah itu cuma sarkas atau seperti apa ya tentang Don Ditan hmm. ya terkait dengan penjualan gereja lagi. Ya, silakan. Aduh salah aku. Monggo, monggo. Iya, teman-teman. Selamat malam semuanya. Yang baru join teman-teman, Tuhan Ya, berkati. ya, semangat teman-teman. Shalom, salam sadar.
Salam sadar. Wah. Ini Bang, saya Ya, coba. silakan. Ya, gimana Bang? Silakan. Ada Bang Angel. Ini, Ya. ini Bang Kanuru baru posting. Ini ada rumah ibadah. Ini ya, Bang Kanuru bilang. Teruntuk Kakanda Donditan dan Henry muncul Bang ya. Kristianto, Muncul. Heeh. sang pemburu bekas gereja untuk dijadikan masjid. Ada info nih rumah bekas gereja yang dijual di Manado. Masih lengkap dengan gambar-gambar dan ada salibnya juga loh. Lumayan bisa dipakai bahan konten untuk menarik simpati umat biar donasi meluber kebanjiran. Ini nggak perlu pakai pengantara yang harus berdusta. Buruan karena sudah ada antrian banyak itu kan. Antrian panjang yang mau beli. Ayo mukalap yang lainnya segera tangkap peluang ini biar donasi semakin meningkat dari umat yang umi. Ya kan? Ini ada warannya ya, dijual rumah bekas gereja. Masih ada gambar-gambar Tuhan Yesus loh. Tolong diinfokan ke Kohani dan Kohdondi. Ini saya lihat dari sini, ini dari hubungi Maranatha Emen. Emen Record ini. Ya, saya juga Ini. baca itu tadi itu. Oh gitu. Ya, saya baca Ini itu. ada komentar dari Bang Doditan di sini berarti saya lihat. Ada komentar. Ada. Enggak dipin, mesti dipin itu, biar mantap itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Buat yang merasa senjata makan Tuhan harap sabar. Maksudnya apa sih? Mungkin dia pikir kita ini penipu ya, dia bilang gitu. Itu dia. Biar aja. Ini ya. Ini model-model kadlun zaman sekarang itu begini nih loh. Nah, ini kan. Gereja sarangnya iblis menyesatkan umat manusia. Saya setuju, dijual mantap. Koplak. Ini loh, baca aja di layar itu. Baca aja di layar. Oh, halo saudaraku Rudi Hartono. Gereja sarangnya iblis yang menyesatkan umat manusia. Bro, sadar bro Rudi Hartono. Saya berbicara kepada Anda dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Buka hatimu, buka otakmu, buka pikiranmu, buka akal sehatmu. Yesusku, Tuhan Yesusku tidak pernah mengajarkan saya, Bang Joel dan teman-teman Kristen, untuk menginjak orang lain, menyiksa orang lain dengan menyebut namanya. Ya, kamu lihat Ade Armando diinjak-injak sama orang, ditelanjangi, pakai menyebut nama apa? Buka otakmu bro, tinggalkan kalau itu mengajar kamu seperti itu. Thank you bro. Jadi silahkan, saudara Rudi Hartono, jawab saya jika otakmu masih kamu bisa berfungsi. Tetapi kalau otakmu tumpul dibutakan oleh setan, inilah kualitas dirimu. Gereja tidak pernah mengajarkan orang untuk perang pakai menyebut nama Yesus. Tidak ada. Apalagi mengorok seperti itu komentarnya Agustan kepada Abu Janda. Dia bilang begini, melihat Abu Janda rasanya ingin ku mengorok lehernya. Itu ajaran setan atau Allah itu? Jawab saya, Rodi Hartono. Jawab ya, thank you. Ya, Silahkan, emang kacau-kacau sih emang orang sebelah itu ya. Oh ya, oke. Jadi emang kacau-kacau Bang ya. Jadi, oh ya, satu lagi Bang, sebentar ya sebelum kita akhiri ya. Teman-teman, saya tadi salah satu video saya itu mengagetkan ya. Jadi tidak tahu kenapa video saya itu ada yang komen itu adalah ini teman-teman. Mana ya? No. Kelihatan nggak? Mana Bang? Belum ya. Bentar. Sorry. Belum. Tunggu ya. Tunggu dulu bentar. Saya uji dulu. Oke ya. Nih. Salah satu video saya dikomentari oleh Saifuddin Ibrahim. Mantap. Bro, bahas tentang apa? Mantap ini. Kayak akun palsu nih, bukan? Bukan lah, itu gampang dia, itu tulisan dia juga kok. Loh, bro bahas video apa? Itu yang saya Sofiatul bongkar channel Muslim itu yang kacau balau itu loh. Itu nih mantap kan.
Ternyata Pak Saifuddin Sebentar, juga, hmm, saya panggil lagi, Bang Rudi. Komentar dong yang cerdas. Buka otakmu, ini ada teman-teman saya. Oten-oten nah, yang pintar ini sudah tunggu kamu di live chat. Silahkan. nah, Ya sorry, saya agak keras menghadapi kamu ya. Karena kamu nggak merepresentasikan agamamu. Tapi saya menyerang dirimu ya. Kamu jawab saya dulu ya. Kamu jawab saya dulu. Ya. Kenapa penganiaya Ade Armando meneriakkan apa kalimat lah, suci ya? Ya. itu. Ya, kalimat tauhid. Jawab saya. Kalau otakmu kepake, kamu akan berpikir dua kali tentang agama itu. Oke? Jawab saya, Bang Rudi. Kalau enggak, lu naik aja ke sini. Ayo, Naik aja, masuk di room. Kita bincang-bincang toh. Atau silakan. langsung kabur mungkin, brother. Biasanya begitu nih. Sudah kena tegur, langsung dia kepanasan, dia langsung mundur. Aku mundur, alon-alon. Mundur, aku mundur, alon-alon Ya kan? nayasnya. Jadi begitu kan? Itu saya, Ya. saya, ya apa ya, lihat komentar semacam itu, Bang. Saya cuma bertanya, itu mewakili agama atau mewakili pribadi? Hmm, Mewakili pribadi dia gitu. hmm. Dia harus jawab itu. Ya kalau dia mewakili pribadi, dia mewakili agama, berarti dia salah. Kalau dia mewakili pribadi, dia juga salah gitu. Ayo teman-teman kita YNLJR dan sahabat Yoel ada bersedia gimana? Tanggapan kalian terkait tadi itu? Komentar Rudi Hartonto. Apa? Hartono. Hartono ini, teman-teman. Silahkan. Tolong komentarnya bro. Kita kasih kesempatan dulu biar teman-teman ketik dan kita baca. Silakan, ayo. Teman-teman ketik ya, ini ya. Benar nggak sih gereja sarangnya iblis? Wah, mana Nah, ada begini nih. teman-teman. Iya, Eh, teman-teman. Tolong komentar dong jawab nih, pertanyaan saya. saya setuju gereja dibeli sama. Teman-teman, tolong jawab saya di komentar ya. Apakah di gereja pernah mengajarkan kita untuk Bu dan Nuh sama kita yang meneriakkan nama Yesus? Yes or no? Tell me in live comment. Ayo, silakan. Ini, Biar biar yang kadrun-kadrun itu bisa ngerti gitu loh. tol. Otaknya buka. Ya, biar kadun-kadun itu paham itu. Kadang-kadang sebel juga saya lama-lama itu. Sama mereka itu. Ya. Oke, ada lagi Oke. teman-teman. Bang, ada Oke. lagi sampaikan. Ya besok. Oh iya, teman-teman. Hari ini kan Sabtu Sunyi ya. Jadi sebelumnya Waduh, aduh sorry ini uh, suara saya tidak jelas bro kata my love ya. Ya yes. baik my love saya bilang teman-teman tolong komentar dong biar oten-oten sorry kadron itu yang tadi komentar itu dan kroni-kroninya bisa mendengar. Apakah di gereja pernah diajarkan untuk bu dan Nuh sesama kita dengan meneriakkan nama Tuhan Yesus? Sudah ada jawab bro, ada dari bro Robi. Ya enggak lah, Hmm. syariat kasih, haleluya. Nah, bro Blessing, makanya tuh malam hari ini dia masuk salah di room YNLJR dan Joel. Ku cuci dia. Mungkin dia nggak nyangka ya, malam ini ku cuci dia. Biar otaknya terbuka, gitu kan. Ya, tidak pernah. Saya tidak pernah, amin. Yesus Haleluya. dia yang berkorban kok. Yesusku berkuasa, gitu. Mantap jiwa. Betul. Aduh, Michael aku sih kalinya sebayang. Ya, Takbir, itu haleluya. teman semua, thank you responnya. Gak ada. Lu mau cari gereja dimanapun juga. Gak pernah ajar orang untuk seperti itu. Ajar untuk sabar. Kalau orang membuat jelek kepada kamu, ya, kamu balas dengan kasih.
Wah, itu Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Sedih, terharu melihat ajaran Yesusku itu, Bang Joel. Tanggapanmu, Nah, Bang? ya, jadi Yesus tidak pernah mengajarkan peperangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian. Bahkan Yesus juga tidak pernah mengajarkan dusta. Hmm, hmm. Ya, justru malah Yesus mengajarkan apa sih? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika Yes. tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat alias Wah, sibolis. itu dia. Itu baru bagus itu, ya Hmm. kan? Oke, ya. Oh ya, satu lagi Bang, terakhir ya Bang ya. Ya, ya. Besok kita merayakan Paskah kawan-kawan ya. Jadi besok silakan teman-teman datang ke gereja ya. Kalau teman-teman di daerah kalian masih online ya online ya, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita. Wah, Amin. jadi Celebrate. kita Jesus celebrate. celebrate ya. Jadi kita tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup, Yang Allah yang hidup. hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Ya, teman-teman semua penonton YNLJR, subscriber YNLJR, dan tentu Joel ada Prasetyo. Ya, bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak dibunuh, Leo. Tapi itu Yesus Yes. sendiri yang memberikan nyawanya, dan dia mendapatkan nyawanya kembali. Ya, Nah, oke ya. Ini benar sekali. Membu dan Nuh saja tidak diajarkan, apalagi membunuh dalam nama Yesus. Yes, benar sekali. Ini Medi Vera. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, Lord, dan Allah. Sudah menggenapi hukum Taurat Yahudi Israel dengan hukum kasih. Amin. Haleluya. iya, oke. Jadi Nanti mari kita merayakan sama-sama kemenangan ya. besok kita merayakan Paskah bareng-bareng di gereja ya. Yes. Jadi besok momen penting teman-teman, kita tidak menyembah Allah yang mati ya, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Yes. YHWH, mantap jiwa. Amin. Itulah bedanya kita, keyakinan kita dengan keyakinan yang lain ya. Ya teman-teman, ya itu bedanya. Maka dari itu kita harus merayakan kebangkitan Tuhan kita. Wah, itu ini menarik ini. Besok kita bahas aja Bang ya. Allah kita bangkit. Wah. Kasarnya mana? Ya, kami menyembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Besok buat tema bro. Ya, itu aja itu. Yesus disalib itu fakta. Yesus bangkit juga fakta, no hoax. Iya gitu, boleh itu ya. Ini mantap sih. Malam-malam gini aja nggak apa-apa ya Bang ya. Kita kan pagi-pagi sampai saya bisa malam saya ada kosong lah, kayak kosong bisa. Iya, malam ya. Malam aja kita ya jam-jam 9 gitu ya. Jam-jam 10 aja Bang. Jam-jam 10 aja. Dari pagi sampai malam bro, jadi capek sekali. Ya, betul. Ya, oke ya, teman-teman. Besok kita akan ibadah, jadi teman-teman mari besok kita datang ke gereja. Oh, ini ada lagi Vira Christian. Umis beragama kayak anak kecil demi membuat konten dan mencari pendukung dan umat, nipu-nipu penjual gereja halal. Ya itulah mereka ya. Ya ampunilah kesalahan mereka ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman. Yuk, terima kasih ya. Terima kasih my love, Sis Vera. Semuanya terima kasih sudah gabung malam ini. Kerabat Perlawi, Ya. Utara, Yukuku selalu hadir. Iya. Love. Ya. Dan jangan lupa teman-teman Joel, silakan dukung Bang Nelson, JNCX. Demikian juga sebaliknya. Ya. Bang Joel. Ya, oke, silakan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sampai jumpa. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys. Bye-bye semuanya. Tuhan berkati ya.